Sì, innanzitutto lo ringrazio, mi ha fatto molto piacere, abbiamo avuto anche poi la possibilità di scambiare due parole, ma Kiper klub Juventus yang mempunyai darah Indonesia diam-diam resmi bela timnas Indonesia. Jadi harapan saya, dalam sebuah langkah yang tak terduga, tim nasional Indonesia diam-diam menambah kekuatan di lini pertahanan mereka dengan merekrut kiper dari klub raksasa Italia, Juventus. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat tidak ada tanda-tanda bahwa pemain Eropa akan bergabung dengan skuad Garuda untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar ini muncul tanpa banyak publikasi media. Diketahui bahwa kiper Juventus tersebut sudah berada di Indonesia dan telah melakukan latihan tertutup bersama timnas selama beberapa hari. Kehadirannya disinyalir akan menjadi salah satu langkah kunci Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Menurut beberapa sumber, pemain ini diyakini memiliki hubungan dengan Indonesia yang sebelumnya tidak terungkap ke publik. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari Juventus atau Federasi Sepak Bola Indonesia terkait proses naturalisasi atau status kewarganegaraannya. Pelatih kepala timnas Indonesia mengungkapkan bahwa kedatangan sang kiper memberikan energi positif dan rasa percaya diri yang lebih besar bagi tim. Dia adalah pemain berpengalaman dengan level kompetisi tinggi. Ini akan menjadi dorongan besar bagi tim kami untuk menghadapi tantangan berat di depan, katanya. Para penggemar sepak bola di Indonesia menyambut berita ini dengan antusiasme tinggi. Banyak yang berharap dengan tambahan pemain dari klub besar Eropa, Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menciptakan sejarah baru di kancah internasional. Meskipun detail kontrak dan proses perpindahan ini masih belum sepenuhnya terungkap, publik mulai berspekulasi mengenai dampak besar yang bisa diberikan kiper Juventus ini bagi performa tim nasional Indonesia. Banyak yang yakin bahwa kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan kestabilan dan kepercayaan diri, terutama ketika Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara besar di Asia. Apakah langkah berani ini akan menjadi kunci sukses Indonesia di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran kiper Juventus ini telah menambah warna baru dalam perjalanan tim nasional Indonesia menuju pentas dunia. Ex-kiper Juventus dan Inter Milan minta dinaturalisasi gabung timnas Indonesia. Mantan kiper Juventus dan Inter Milan, Emil Audero sontak menjadi sorotan dunia maya. Bermula dari unggahan akun Instagram @adijayakato yang berisikan narasi bahwa Emil ingin bergabung bersama timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, tampak potret Emil dengan thumbnail narasi di bagian bawah yang menyebut jati diri sang kiper dari klub Como 1907. Saya orang Indonesia asli, ayah saya 100% berdarah pribumi. Saya berharap kloter berikutnya naturalisasi. Saya membela tanah air Indonesia. Tulis akun tersebut seperti dikutip Rabu, 16 Oktober 2024. Berdasarkan penelusuran Turnback Hoax, Mavindo. Informasi tersebut adalah menyesatkan atau palsu. Mavindo menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci Emil Audero naturalisasi ke mesin pencarian Google. Hasilnya, klaim ini sudah diusut kebenarannya oleh pemeriksa fakta tirto.id. Mengutip artikel periksa fakta tirto.id yang tayang Rabu, 2 Oktober 2024, lewat temuan Google Images, diketahui kalau foto dalam unggahan Instagram @adijayakato berasal dari akun Instagram Emil Audero. Foto asli tersebut merupakan momen Emil memperkuat timnas Italia untuk Euro U21 tahun 2019. Emil saat itu tidak mengeluarkan pernyataan tentang keinginannya bergabung ke timnas Indonesia. Ia mengaku mendapat tawaran untuk bergabung dalam timnas Indonesia. Namun, dirinya menegaskan tak bisa dinaturalisasi karena memiliki paspor Italia. Emil Audero tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang keinginannya bergabung ke timnas Indonesia. Narasi tentang Emil Audero ingin dinaturalisasi dan bergabung dalam timnas Indonesia
merupakan konten hoaks yang menyesatkan atau misleading konten. AFC anggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2024 sampai 2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekadar diketahui, laga Traktor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya 1 hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum, tulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu. Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak Mohun Bagan dihapuskan. Lanjut pernyataan di atas. Menarik menanti apakah AFC juga menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 25 Maret 2025. Jokda BFA meminta laga digelar di luar Indonesia karena alasan keamanan. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapatkan sejumlah ancaman dari netizen Indonesia pasca laga matchday ketiga grup C yang mempertemukan Bahrain versus timnas Indonesia Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. PSSI sendiri tidak tinggal diam. Mereka akan bersurat ke AFC dan FIFA dan meminta agar laga tetap digelar di Indonesia. PSSI menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemain timnas Bahrain baik di dalam maupun luar stadion. Menarik menanti respons AFC menyikapi kasus ini. Apakah AFC akan melakukan standar ganda, mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain? Media Belanda, Voetbal Premier, soroti timnas Indonesia yang kalah dari Cina. Mereka menyebut timnas Indonesia butuh keajaiban untuk lolos Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat melawan timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Laga itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda. Tentunya, hasil ini sangat disayangkan karena membuat timnas Indonesia masih terjerembab di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Perolehan poin JIJAS CS belum berubah, yakni masih 3 angka. Timnas Indonesia tertinggal 2 poin dari Australia, Arab Saudi hingga Bahrain yang menempati urutan kedua hingga keempat. Sementara dengan timnas Jepang yang duduk di puncak klasemen sementara grup C, timnas Indonesia terpaut 7 poin. Kini, sejatinya masih tersisa 6 laga lagi bagi timnas Indonesia di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, media Belanda, Voetbal Premier, menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi jauh. Bahkan, timnas Indonesia dinilai butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir grup C yang dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus mengharapkan keajaiban.
Piala Dunia masih jauh setelah kalah dari Cina. Tulis judul berita media Belanda, Voetbal Premier, dikutip Kamis, 17 Oktober 2024. Timnas Indonesia mengakhiri jeda internasional dengan kekalahan. Setelah bermain imbang melawan Bahrain 2-2, Cina terlalu kuat untuk Indonesia yang kalah dengan skor 2-1 pada hari Selasa. Mimpi besar Indonesia, tiket Piala Dunia 2026, jadi jauh. Lanjutnya,